Oke guys, jadi selamat siang buat kawan-kawan semuanya. Selamat weekend ya, happy weekend. Sekarang hari Sabtu gitu, harinya liburan ya harusnya. Ya, jadi hari ini kita mau bahasnya mengenai pergerakan altcoin ya. Di sini ada beberapa yang kita bahas, tepatnya ada 5 ya. Yaitu ada koin Phantom, Koti, Haber, Ren, dan XC ya, AXS. Nah, jadi kita akan bahas 5 ini aja guys ya, agar kita bahas videonya nggak terlalu kepanjangan juga dan biar nggak bingung gitu ya. Nah, dan juga di sini pembahasannya full teknikal ya, artinya full bahas pergerakan candlesticknya gitu ya. Kalau fundamentalnya ya ntar boleh lah kita bahas dari masing-masing koinnya aja biar lebih terfokus gitu ya. Kalau berbarengan bahas fundamental, waduh malah bingung ya. Oh ya, nanti juga di akhir kita ngeliat pergerakan BTCD dan BTC ya, dan dampaknya terhadap altcoin bagaimana guys. Nah oke, jadi yang pertama kita bahas dari teknikal FTM guys. Nah ini cukup koin yang termasuk paling banyak di request nih oleh teman-teman ya. Untuk AXS, FTM ya, di sini pergerakannya terlihat jelas ya, masih sangat uptrend, trend bullishnya masih sangat kuat di sini dengan dia masih ketahan di atas moving average 50 ya. Di sini bisa dikatakan sebagai dynamic supportnya lah dari FTM ini guys ya. Dan kita lihat dia sudah tembus resisten, itu kemarin ada di 33.000 ya, dan sekarang ada di 36.000 ya. Jadi pergerakannya cukup kuat sih tren bullish dari FTM ini guys. Nah, terus kita untuk mencari posisi supportnya di sini untuk sebelumnya ya, di rally sebelumnya dia benar-benar ketahan di sini di 618 ya, dan di Fibonacci 0,5. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah Fibonacci retracement ya. Fungsinya adalah untuk mencari area support setelah terjadi rally atau kenaikan guys ya. Itu definisi mudahnya. Oke, terus kita akan mencari support lagi di FTM sini ya. Tepatnya di sini dia ada di Fibo 0,5 ya. Ada di 26.000 ya, support kuat dari rally yang kedua guys untuk dari FTM ya. Nah, untuk di harga sekarang kita sebenarnya belum bisa ya untuk mencari harga koreksi di harga sekarang karena di sini belum terjadi swing high atau belum terjadi kepala cangkul di sini guys. Terus buat yang tanya, "Bang, apakah bisa ngebully FTM di harga sekarang?" Sebenarnya gue nggak menyarankan sih guys. Ya, yang pertama karena harganya lagi ada di all time high atau lagi di harga tertingginya ya. Alasan kedua yaitu sekarang lagi ada di trendline yang bagian atas ya, which mean kurang lebih dia akan terjadi rejection ya, sama seperti dua pattern yang terbentuk ya di sini. Ini ada rejection yang pertama, ini adalah rejection dan yang kedua ya. Jadi ketika dia manjat trend yang bagian atas ini bisa kita prediksi gitu ya, dia bakal mantul lagi. Dan area support kuatnya yang pertama itu ada di 34.000 ya, dan selanjutnya ada di 26.000 guys di sini untuk area support yang menunggu ya dari FTM ini. Sebelum dia bisa mantul lagi ketika menyentuh area trendline yang bagian bawah ini ya, yang di bawah ini. Nah, misalkan dari FTM ini tembus ya dari trendline-nya di sini. Nah, kita bisa expect nih memang lagi digoreng bandar ya. Lagi digoreng bandar gitu ya. Dan sebenarnya kalau di ATH gini gue sangat nggak menyarankan karena resikonya cukup tinggi gitu ya. Ini ya, kalau kita ukur guys, misalkan entry di harga sekarang ya. Ini misal aja, gue bukan ajakan ngebeli ya. Nah, di sini kita ukur dulu ya. Misalkan kebanting nih ke support 33.000 ya, 8% gitu ya. Terus kalau misalkan jatuh ke 26.000 minus 27% ya. Jadi mending buy on support. Gue lebih prefer buy on support daripada buy on swing high ya, karena di sini buy on swing high atau di saat candle hijau tinggi tiang terbentuk ini resiko untuk kebanting itu besar gitu ya. Nah, jadi saran buat teman-teman gak usah nge-FOMO-in FTM lah ya. Oke, terus di sini kita lanjut ke koin Koti guys. Nah, jadi Koti ini sebenarnya pergerakan cukup menarik ya, karena kita melihat Fibonacci-nya di sini selalu terjadi area support di sekitar 0,5 di sini guys. Yang area yang gua tandain dengan balok ini ya, balok berwarna ungu di sini. Nah, jadi dia benar-benar ketahan di 0,5 gitu ya sebelum dia lanjut rally lagi, dan sekarang udah ada kenaikan di harga 7.700 ya. Dia mantul di dynamic support 50 dan di support di trendline-nya ini guys. Jadi emang pergerakannya memang uptrend sih dari Koti sekarang ya, karena kita udah nge-share juga di grup Telegram itu udah dari harga 7.500 ya. Kemudian di sini terjadi false break, dia breakout ya. Ini tuh ini ya, bentar gua zoom in dulu. Nah, yang posisi jatuh ini guys ya, yang di bawah garis balok ini adalah area SL Hunter, artinya di sini dimanipulasi oleh Wells untuk mencari area
stop loss hunter gitu ya, para retail-retail yang trading di futures market gitu. Jadi banyak yang kena SL gitu karena ini adalah support retail gitu. Seperti yang kalian lihat ini support di area 7.000 ini ya. Ternyata setelah dia ketembus, dia nggak lanjut tembus ke bawah, malah balik lagi ke area selanjutnya ya. Jadi bisa dipastikan itu adalah manipulasi gitu dari Wells untuk pergerakan harga dari Koti ini. Nah, terus untuk target selanjutnya tentunya ada di trendline yang bagian atas di sini, yaitu di area 9.000 ke atas ya. Di sini kita pakai Fibo ya guys ya, ada di 11.000 malahan ya kalau kita pakai Fibonacci extension ya. Dan juga ini sekali lagi gue tegaskan bukan ajakan buat ngebeli ya. Untuk keputusan buy atau sell kembali lagi ke ukuran kantong teman-teman dan profil risiko masing-masing orang guys ya. Dan juga buat teman-teman yang lagi nge-hold Koti, saran gue hold aja karena emang potensial buat kejemputnya itu masih ada gitu ya. Jangan kebiasaan cut loss sana sini selama koin yang kita hold itu belum profit guys ya. Jadi nggak usah ke FOMO sama koin yang lagi ngepump sekarang. Itu udah VCS gue lihat tadi ya. Oke guys ya, selanjutnya kita masuk ke koin Habar lagi ya. Di sini Habar ini udah berapa kali kita bahas di video? 2 kali ya. Nah, dan sekarang dia lagi membentuk symmetrical triangle pattern ya, yaitu segitiga seperti ini guys ya. Nah, dan sebenarnya ini adalah sebenarnya pola continuation ya harusnya. Kalau dia dari wave A, B, C, D, E nya ini ngebreak ke atas dan ngebreak dari resisten yang ada di 5.500 ya, maka kita bisa expect dia bakal bisa balik lagi ke ATH ya. Di sini itu dia ada di harga 7.700 ya, setelah kebanting itu cukup kuat nih dari 8.000 malahan ya. Nah, jadi memang trendline dari koin Habar ini memang masih kuat guys, apalagi dia ketahan di moving average 50 ya. Rata-rata koin yang kita review emang ketahan di moving average 50 ya, yang mana itu good sign lah buat pergerakan koin tersebut ya, agar bisa lanjut rally lagi guys ya. Nah, jadi di sini kita tunggu aja perkara dari Habar sampai dia bisa tembus resisten dan pattern symmetrical triangle ya ini guys. Oke, jadi buat teman-teman yang nge-hold Habar juga santai aja, slow aja, karena gue lihat di Telegram ada beberapa yang nyangkut ya di 7.000 apa ya, di 6.000 ya. Jadi chill aja gitu, slow ya, gak usah mantengin marketnya tiap hari gitu ya. Oke, terus di sini kita lanjut ke koin Ren guys ya. Koin Ren di sini sebenarnya dia ini cukup volatile pergerakannya, artinya banyak yang nge-scalping di koin Ren ini guys ya. Contohnya aja di sini terjadi bantingan yang cukup dalam berkali-kali, 3 kali malah 1 sampai 30%-an lebih. Waduh. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa dari Ren ini bergerakannya itu sangat berbahaya ya kalau dia udah nyentuh trendline yang bagian atas ini guys. Kalau dia nyentuh garis yang bagian atas ini, waduh ini patut diwaspadai gitu, buat ada orang yang bakal ngegunting-gunting gitu ya. Nah, ini mumpung masih berada di wedge pattern yang di trendline yang bagian bawah ya, jadi memang buying opportunity-nya masih ada ya. Tapi teman-teman harus siap juga nih kalau misalkan harganya balik ke 12.000 ya, ada potensi minus 18% gitu untuk support selanjutnya. Berkaca dari pattern sebelumnya di sini, ketika dia naik ya, dia selalu balik ke support sebelumnya di sini, ketahannya di sini 1, 2 ya. Maka di sini ketika terjadi kenaikan kita bisa expect dia bakal balik lagi lah ke support sebelumnya ya. Nah, terus di sini untuk target kita dari harga sekarang ke tembus resisten lah. Kalau tembus resisten itu ada di 22.000. Bentar, kita mending pakai Fibo aja dah biar lebih tepat. Pakai Fibonacci extension untuk memperkirakan area yang akan disentuh ya guys ya setelah dia breakout. Di sini ada di 22.000 ya, tepat sekali ya perkiraan gitu ya. 22.000 guys ya. Nah, ini memang kalau terjadi tren yang sangat kuat lagi ya, kalau dia mantul dari trendline yang bagian bawah ini lanjut lagi ke atas guys ya. Oh ya, di sini moving average 50 28 cukup bagus untuk pergerakannya, selalu berada di atas moving average 50 ya. Jadi trennya emang sangat kuat juga dari Ren ya. Jadi ini emang sebenarnya layak untuk di hold ya. Koin yang gue review ini bukan koin gorengan ya. Koin Koti, Phantom, Ren ini semuanya masuk 100 besar CMC gitu. Makanya pergerakannya cukup stabil di sini. Ya, beda sama koin-koin gorengan ya. Yang mana sideways berapa bulan itu sideways ya. Oke, terus ini kita lanjut ke AXS. Nah, AXS kita pakai dolar ya bahasnya, karena di Indodax sendiri chartnya pendek, cuman dari bulan Agustus. Kita butuh data historis yang lebih panjang guys ya. Nah, di sini mungkin kalian udah nonton video yang gua review AXS sebelumnya ya. Di sini AXS kalau dia udah nyentuh ATH baru, harganya selalu
mantul ke bawah gitu ya, selalu terjadi rejection, selalu terjadi bantingan yang cukup keras kalau dia nyentuh harga ATH ya. Dan sekarang ATH-nya kemarin tuh ada di 5 Oktober ya, dan kebanting lagi, dan sekarang masih membentuk area konsolidasi guys. Konsolidasinya area 118 dolar sampai 139 dolar, berarti ini 1,5 juta sampai 2 juta ya kalau di rupiahnya ya. Jadi kita tunggu aja lagi untuk pergerakan XS, karena sekarang belum ada signal buy or sell ya, karena di sini dia biasa aja tembus ya. Bentar, ini salah ya, harusnya wave ABCD. Ya di sini dia bisa aja tembus breakdown ke bawah ya, karena di sini kita lihat kalau di tren sebelumnya ya di sini, nah contohnya di sini dia masih ada juga gitu buat kemungkinan tembus ketika dia membentuk wedge, rising wedge di sini, dan sekarang adalah consolidation atau wedge yang sideways guys ya, membentuk area sideways yang melebar di sini. Nah, dan juga di sini buat temen-temen yang lagi nge-hold dari AXS ya, saran gue di hold aja, karena memang kalau dia tembus dari konsolidasi dari sideways-nya ini, waduh, bisa ATH lagi kemungkinan ya, udah berkali-kali nih tembus ATH. Bentar kita ikut 1, 2, 3 ya. Ini kalau tembus sekali lagi berarti jadi 4 ya, jadi 4 kali ATH berturut-turut dalam waktu yang singkat gitu ya dari AXS guys. Oh ya, di sini moving average 20 aja masih ketahan ya. Moving average 20, 34, 50 bener-bener masih kuat nahan gitu dari dynamic support dari AXS guys ya. Oke, terus itu ya pembahasan kita mengenai altcoin, 5 altcoin ya, cukup banyak ini. Terus kita lanjut ke Bitcoin aja ya untuk melihat pergerakannya. Nah, ini seperti yang gue infokan di grup Telegram guys, dari Bitcoin itu bergerak di bawah garis trendline. Artinya di sini udah jebol ya, dari trendline bagian bawah, yang mana ini cukup bahaya ya, cukup bahaya, karena kalau kita lihat pattern di bulan November ya, dia sekali tembus trendline yang bagian bawah ini bisa langsung jebol terus gitu ya, sampai 1 bulan penuh gitu. Nah, untuk sekarang pun sebenarnya riskan sekali gitu ya untuk masuk ke market sekarang. Walaupun di sini dari BTCD udah turun ya, which means it's a good sign juga untuk market, untuk altcoin tentunya pastinya ya. Nah, jadi kita tunggu aja nih sampai misalkan Bitcoin recover lagi, balik lagi ke trendline-nya ini ya. Jadi kemungkinan untuk potensi bahwa ini dimanipulasi juga masih ada gitu ya, dari bandar buat ngejar stop loss hunter ya, mencari stop loss-nya orang-orang gitu, karena stop loss retail kemarin itu ada di 62.000 dolar dan ketembus gitu ya, dan sekarang pun masih konsolidasi guys. Nah, jadi kita tunggu aja dari pergerakan Bitcoin juga agar bisa menguat lagi guys ya. Oh ya, untuk potensial support yang mungkin kebentuk ya, ini untuk support yang dalam beberapa waktu terakhir di sini paling kuat itu ada di 58.000 ya, 58.000, dan sekarang sebenarnya pun juga ada di area support 60.000 guys ya. Jadi 60.000 kalau ketembus kita bisa expect bakal jatuh lagi ke 58 ya. Ya, tentunya kita nggak menginginkan hal itu ya guys ya. Kita mau BTC naik dan juga BTCD turun ya. Di saat itulah maka altcoin akan terbang. Nah, jadi mungkin segitu aja guys ya review kita dari altcoin ini dan juga dari BTC, oke? Jadi kalau kalian ada request silahkan tulis aja di bawah guys. See you next video, bye bye.